Pada zaman dahulu, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas. Ia tak pernah membantu ibunya. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sangat manja. Setiap kali ia meminta sesuatu, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus melakukan perjalanan yang melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang detil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Namun, orang bertanya-tanya ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu. Sungguh kontras keadaannya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hei gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Tentu saja bukan. Ia hanya seorang pembantu," jawabnya dengan sinis. Ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak beberapa jauh meneruskan perjalanan, seorang pemuda lain mendekati lagi dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hei manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" tanya pemuda itu. "Bukan, ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantunya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya, jawaban itu amat menyakitkan hati. Akhirnya, si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Kemudian si ibu berdoa, "Oh, ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya melakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Tiba-tiba, langit menjadi mendung dan gelap. Petir mulai menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan, tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Ia merasa sangat ketakutan. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis, memohon kepada ibunya. Namun semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, kedua matanya masih menitikkan air mata seperti orang menangis. Oleh karena itu, masyarakat sekitar menyebutnya dengan batu menangis.